Ya, jadi itu bedanya. Sekuensial berurutan, kondisional bisa melompat ke bawah, sementara kalau pengulangan membuat kita untuk bisa kembali ke struktur algoritma sebelumnya atau ke baris algoritma sebelumnya untuk dieksekusi berkali-kali. Yang namanya bisa kembali, nggak cuma sekali ya, bisa 2 kali, bisa 3 kali, maka disebut dengan mengulang atau perulangan. Oke. Nah, kemarin saya baca beberapa tugas yang sudah dikumpulkan, itu rata-rata memang memberikan jawaban yang artinya ya tidak salah, benar. Tetapi kalian lebih fokus kepada bagaimana membagi skema pengulangan itu seperti sintaks bahasa pemrograman. Jadi rata-rata jawaban kalian adalah struktur pertama, struktur for, struktur kedua, struktur while do, kemudian struktur ketiga ada do while, seperti itu. Nah itu sebenarnya tidak salah, tetapi itu lebih mengarah ke sintaks bahasa pemrogramannya nanti. Ya. Nah sekarang saya akan memberikan gambaran sebenarnya struktur looping itu dibedakan menjadi berapa. Ya. Secara umum, jadi saya akan pakai ini ya, notepad untuk menuliskan penjelasan saya. Sorry. Seluruh layar, izinkan. Oke, saya pakai window aja deh. Stop presenting. Oke, apakah layar notepad saya sudah dilihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, jadi ada 2 struktur pengulangan ya. Yang pertama itu adalah looping, ya, yang jumlah pengulangannya diketahui. Jadi N diketahui. Namanya mengulang, kita akan mengulang berapa kali? Itu pertanyaan pertama yang harus kita pecahkan. Nah, ada permasalahan algoritma yang dari awal sudah mengetahui berapa kali kita dipastikan akan mengulang. Artinya, pasti akan dilakukan sekian kali. Tidak lebih, tidak kurang. Jadi, kita sudah tahu bahwa apapun yang terjadi dalam program kita, artinya input apapun yang sedang kita proses, ketika dia melewati struktur pengulangan itu, maka dia akan dieksekusi sebanyak jumlah yang diketahui. Atau kalau pakai N ya silahkan, ya kejarnya N. Jadi looping yang pertama itu adalah struktur dengan jumlah pengulangan diketahui. Ini sering dikenal dengan istilah struktur traversal. Traversal artinya mengeksekusi seluruh data atau mengeksekusi sekian kali data yang ada sampai habis. Tidak akan mungkin Anda berhenti di tengah jalan. Jadi seluruhnya dieksekusi berapa kali itu dari awal ketahuan. Dikasih N data atau dikasih N input, maka proses pengulangan akan terjadi sebanyak N kali. Dengan nilai N itu adalah integer yang terdefinisi, artinya nilainya tahu. Bisa 5, bisa 10, bisa 1000. Jadi harus dieksekusi semuanya. Permasalahan ini disebut dengan permasalahan traversal. Traversal processing atau pemrosesan dengan skema traversal. Traversal itu sebenarnya maksudnya adalah mengunjungi data satu persatu atau melakukan proses one by one, tidak pernah berhenti di tengah jalan selama data yang harus diproses masih ada. Ya. Nah, yang kedua tentu adik-adik sudah bisa jawab bahwa yang kedua itu adalah struktur pengulangan di mana jumlah pengulangannya ya bisa jadi tidak dipastikan. Ya, jumlah pengulangan tidak dipastikan. Kita akan mengulang nih. Tetapi mengulangnya itu berapa kali tidak kita tahu.
atau tidak kita pastikan, walaupun jumlah pengulangan maksimal kita bisa tahu. Jadi misalkan ya, kalau Anda tahu jumlah pengulangan maksimal ya, itu adalah N, misalkan itu maksimalnya N. Maksimalnya mengulang sebanyak N kali. Tetapi itu maksimal, artinya apa? Belum tentu algoritma kita ketika dieksekusi akan melakukan pengulangan itu sebanyak N. Nah, inilah yang dikenal dengan struktur pengulangan with boolean. Yang atas traversal, yang bawah boolean. Traversal ingat, N pengulangan maksimal diketahui dan pasti akan dilakukan pengulangan sekian kali. Itu bisa dihitung. Atau dihitung dengan menurunkan rumus dari N, silahkan. Ya, misalkan, Pak, ini ada N, maka dia akan mengulang N per 2. Itu juga benar. N per 2 dalam pengulangan sudah pasti, Pak, N per 2. Artinya kalau 6 datanya Bapak akan mengulang 3 kali. Itu udah bisa dijawab dari awal, maka itu traversal. Tetapi kalau misalkan, Pak, ini ada N data, 6 data. Bapak kadang-kadang bisa mengulang cuma sekali, 2 kali, tapi maksimalnya 6 gitu. Maka itu adalah permasalahan with boolean. Ya. Nah, tolong dipahami baik-baik dua skema pengulangan ini karena ini akan digunakan pada struktur data array nantinya. Struktur data array, sekarang Anda belum memasuki struktur data array ya, akan banyak menggunakan skema algoritma pengulangan. Dan adik-adik harus pintar memilih kapan mengulang dengan skema traversal, kapan mengulang dengan skema boolean. Ya. Sekarang jangan pakai array dulu. Nah, baru masuk ke kode yang sering adik-adik temukan. Skema traversal di banyak bahasa pemrograman, saya bilang di banyak ya, sebagian besar bahkan, ada yang berbeda nggak ya, saya sendiri tidak mengidentifikasi semuanya. Skema traversal seringkali, saya bilang seringkali kenapa? Saya juga nggak yakin apakah semua menggunakan istilah ini, yaitu for. Jadi for itu adalah skema pengulangan atau sintaks bahasa pemrograman pengulangan yang sering muncul di berbagai bahasa dengan kata kunci for untuk melakukan looping dengan skema traversal. Artinya apa? Adik-adik berhak menggunakan struktur for kalau memenuhi syarat bahwa itu akan pengulangan traversal. Artinya apa? Jumlah pengulangannya diketahui. Maka dari itu, for itu selalu berbentuk begini ya. Ingat, tulisan saya adalah tulisan algoritmik, bukan tulisan sintaks bahasa manapun. Jadi saya hanya menjelaskannya dengan notasi. Biasanya for itu selalu diikuti dengan counter. Counter itu maksudnya ya 1, 2, 3, 4. Karena apa? Karena for itu akan menghitung berapa kali sudah mengulang dengan maksimal yang Anda definisikan. Artinya pemrogram harus memberikan definisi counternya dari mana ke mana sehingga for itu akan mengulang pada jumlah yang tepat seperti yang adik-adik definisikan. Ya, counter itu biasanya dituliskan misalkan begini ya, Pak, ngulang dari I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan 10. Nah, misalkan seperti itu. Itu kan counter, artinya apa? Kita menugaskan si for ini untuk meng-count I1 ngulang sekali, I2 ngulang sekali, I3 sampai I10. Dalam hal ini artinya Anda tanpa sadar sudah mendefinisikan tolong ulang 10 kali. Bisa nggak ini dimodifikasi counter-counter ini? Bisa, counter itu kan dari ujung awal ke ujung akhir. Misalkan kalau Anda definisikan di sini adalah 3, berarti berapa kali kita mengulang? 8 kali ya, counter ketiga. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8 kali Anda mengulang. Atau kalau ini 1, kemudian di sini adalah 7, berarti berapa kali mengulang? 7 kali. Ya. Nah, counter ini pada umumnya naiknya 1 tingkat, 1 integer pada umumnya. Jadi kalau dikasih ujung awalnya 1, ujung akhirnya 7,
Maka adik-adik seolah-olah menyuruh for untuk mengulang 7 kali. I-nya 1 sekali, I-nya 2 sekali, sampai I-nya 7 kali. Tetapi ada bahasa pemrograman yang memungkinkan untuk melakukan counter lompat-lompatnya lebih dari hanya 1 kali. Itu silahkan, misalkan ternyata ada counter di bahasa pemrograman yang bisa membuat kita mendefinisikan for, lompatnya 22 Pak. Silahkan, I1, I3, I5, I7. Jadinya kan jumlah pengulangannya tidak 7 kali. Tetapi kalau ditanya dari awal, Anda tahu bahkan berapa kali mengulang. Karena kalau nggak tahu berapa kali mengulang, nggak mungkin kita mendefinisikan counter dan nilai lompat-lompatnya. Bisa dipahami toh? Jadi ingat, setelah for ini adalah pernyataan yang bernilai integer berupa counter, penanda. Bisa paham ya? Nah, sekarang kalau sudah didefinisikan for itu berapa kali, sekarang kan yang di dalam, saya pakai N4. N4 artinya penanda bahwa yang di dalam for dan N4 ini adalah action atau aksi yang akan diulang. Kalau dalam bahasa pemrograman ya Anda bisa menemukannya dengan kurung kurawal misalkan. Ini boleh-boleh saja ya. Ingat, saya tidak fokus ke satu bahasa manapun. Saya menjelaskannya dengan konsep algoritmik. Jadi saya kasih tanda N4 supaya kita yakin tahu bahwa yang ada di dalam for dan N4 inilah action-action yang akan diulang. Nah, sekarang contoh di sini kan ada action. Actionnya akan dilakukan selama 7 kali. Nah, pada umumnya, tolong diingat ya, pada umumnya di sekian bahasa pemrograman, ketika kita harus mendefinisikan counter pada for, itu kan menggunakan sebuah variabel integer, misalkan si I ini. Boleh yang lain boleh, kenapa sering memilih I? Karena I itu kependekan dari indeks. Ingat ya, memilih variabel harus representatif pada nama yang akan dimaksudkan apa. Boleh nggak pakai apa ya? Silahkan, boleh, nggak masalah. Tapi rata-rata kalau mengulang pakainya I yang di for karena indeks. Kalau butuhnya 1. Nah, ketika mendefinisikan counter dengan variabel I bertipe integer pada struktur for, maka nilai I yang bersangkutan otomatis akan dikenali di dalam badan for tersebut. Jadi di sini, di dalam for dan N4 ini, kalau Anda mengakses sesuatu dari nilai I, itu akan bisa Anda dapatkan. Nilainya bagaimana? Ya nilainya akan berubah sesuai nilai counter dirinya sendiri. Kalau I sedang 1, nilainya I-nya 1. I-nya 2, ya dia akan bernilai 2. Lalu diapakan Pak? Ya tergantung. Aksi Anda yang di dalam for ini apakah membutuhkan nilai I? Kalau membutuhkan ya pakai. Tetapi ingat, yang harus dipastikan adalah jangan merubah nilai I di dalam for walaupun secara teknis bahasa pemrograman mengizinkannya. Karena itu artinya Anda tidak melakukan counter dengan bersih. Misalkan begini, kalau memakai nilainya boleh. Misalkan ya, actionnya apa? Actionnya adalah ngeprint I, Pak. Ini boleh, karena tidak merubah nilai I. I-nya 1, dia akan tercetak 1, 2, 2. Atau misalkan actionnya adalah memindahkan I ke variabel lain, misalkan A. Silahkan, tetapi jangan tiba-tiba Anda merubah nilai I di tengah jalan dalam for. Karena itu artinya Anda membuat algoritmanya kotor. Kenapa? Karena I itu dari awal tugasnya mengcounter 1, 2, 3. Karena didefinisikan di awal I-nya 1 sampai 7. Jadi kalau Anda merubah I di dalam badan for, itu akan merusak secara natural urutan counter atau jumlah pengulangan. Saya paham ya? Secara teknis, itu bikin error nggak Pak? Enggak kok. Tetapi saya ajarkan bahwa jika Anda dari awal sudah memilih struktur for dengan benar, artinya counter berfungsi untuk menghitung berapa kali dia sudah melakukan aksinya, maka I itu seharusnya tidak boleh dirubah di dalam badan for. Ya, karena fungsi I hanya memberikan nilai pencacah atau counter. Ingat itu. Saya paham toh? Contohnya yang begini nih, misalkan di sini Pak, I saya akan isikan 4 misalkan. Apa yang terjadi kalau begini? Pertama kali I-nya 1 di counter sama for-nya. Dia ngeprint I, oke 1. Setelah itu I-nya 4. Action terjadi, entah action apa.
Ketika mengulang lagi, nilai I-nya kok jadi 4, padahal seharusnya nilainya I-nya 2. Nah, itu artinya algoritma kita tidak bersih, tidak clean. Sebenarnya I itu dihandle oleh counternya for, atau Anda ingin menguasainya gitu loh ya. Yang paling benar adalah I itu hanya didefinisikan oleh counter for itu sendiri dari awal. Jangan mengusik-usik nilainya. Kalau memang dari awal Anda pengen I itu melompat-lompat dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau Anda di sini mengeksekusi line I menjadi nilai 4, artinya jumlah pengulangannya nggak akan 7 kali. Lalu berapa? Kenapa harus dirubah di sini? Nah, itu pertanyaannya. Tetapi secara kode program kemungkinan tidak error loh. Bisa paham ya? Jadi ini adalah contoh permasalahan traversal. Oke. Nah, sekarang itu strukturnya ya. Sekarang kalau contoh real masalahnya misalkan begini. Gampang kalau mau skema traversal. Buatlah sebuah program untuk menuliskan nama Anda 10 kali. Ya sudah. Berarti for 1 sampai 10 print nama Anda. Kan begitu? Actionnya ngapain? Actionnya print nama. Nah, sudah. Atau misalkan buatlah sebuah program yang menerima input dari user sebuah nilai integer n. N-nya berapa? Tergantung usernya. Kemudian program akan menulis nama kita sebanyak n yang diinputkan oleh user. Nah, ini juga traversal. Walaupun nilai n-nya kan tergantung user, Pak. Iya, bukan berarti kita nggak tahu. Kita tahu yaitu berapa nilainya. Ya, n. Jadi mengulanglah dari 1 sampai n. Walaupun n ini bisa berubah-berubah sesuai inputan user. Yang berubah adalah inputan user. Tetapi struktur program kita menyatakan bahwa saya tahu berapa jumlah mengulang ngeprint nama, yaitu sebanyak n. Tidak lebih dan tidak kurang. Jadi dia traversal, bukan berarti itu tidak boleh variabel ya. Tetapi tidak akan ada yang menyetop saya ngeprint nama sebelum sebanyak n. Bisa paham toh? Jadi selalu tercetak sebanyak yang diketahui dari awal. Ya. Nah, jadi Anda belajar sekarang bahwa counter ini nilainya bisa jadi diganti dengan variabel. Misalkan I-nya dari A sampai B, Pak. Boleh. Tetapi A dan B haruslah integer yang terdefinisi nilainya. Kalau nggak tahu nilai A sama B, for-nya gimana kerja? Dia nggak tahu mencacah dari nilai berapa ke berapa. Sampai di situ ada pertanyaan? Looping dengan traversal yang seringkali digunakan pada sintaks dengan istilah for. Adakah pertanyaan? Nggak ada ya, aman ya. Oke. Jadi ini pesan saya adalah Anda tidak usah mengusik-ngusik nilai indeks. Dia akan berubah sendirinya sesuai dengan nilai awal dan akhir yang diinginkan. Jadi tidak usah mengutik nilai I, karena I akan berterdefinisi sesuai berapa kali counter itu bergerak. Satu tingkat kalau tidak ada definisi tambahan di dalam counter for. Nah, sekarang kita berpindah ke jumlah pengulangan yang tidak dipastikan walaupun jumlah maksimalnya ketahuan N, yaitu skema Boolean. Ya. Supaya Anda paham bedanya, sekarang saya akan kasih contoh masalahnya ya. Kalau yang tadi misalkan, tuliskan nama kita di layar sebanyak N, di mana N diinputkan oleh user. Ya, itu adalah traversal. Tetapi kalau permasalahannya seperti ini, buatlah sebuah program untuk menerima nama dari beberapa user. Oke. Program akan mencetak nama-nama yang diinputkan user sampai nama orang yang bernama Dewi diinputkan, maka program berhenti. Jadi usernya nginput berulang-ulang. Windu, masuk, print, Agus,
masuk, print. Indah, masuk, print. Setelah itu diketiknya Dewi, programnya berhenti. Jadi kalau ditanya, berapa kali kemungkinan kita mengulang? Kan kita nggak tahu akan berapa kali mengulang. Ya, Dewi itu akan muncul pada posisi keberapa kita nggak tahu. Berapa kali user menginputkan nama-nama yang bukan Dewi kita nggak tahu. Tergantung dari usernya nanti. Bisa paham toh? Jadi skema boolean tidak akan pernah bisa mengetahui kira-kira berapa kali akan diulang. Tetapi kalau ditanya kemungkinan maksimal dan minimalnya bisa jadi ada. Tetapi di antara kemungkinan minimal dan maksimal itu kita tidak pernah tahu akan berhenti berapa kali atau akan mengulang berapa kali. Ya. Nah, sekarang ada dua jenis skema pengulangan yang tidak dipastikan. Kalau maksimalnya, kita mungkin tahu ya. Maksimal mungkin tahu. Nah, sekarang minimal ada dua jenis. Ya, ada mengulang yang minimal bisa jadi 0 kali. Jadi tidak diulang sama sekali. Kemudian ada pengulangan boolean yang paling tidak akan diulang setidaknya 1 kali. Minimalnya loh ya. Ingat, yang saya jelaskan adalah maksimum dan minimum dia mengulang. Tapi berapa kali kenyataannya nanti kita nggak tahu. Yang antara min sama max kita nggak tahu. Tetapi kalau minnya, kita bisa tahu. Minnya itu kalau nggak 0 kali, bisa jadi hanya 1 kali. Nah, ini dua struktur yang berbeda. Ya, sekarang kita pindahkan ke keyword bahasanya. Kalau pengulangannya bisa jadi hanya diulang 0 kali, artinya tidak pernah diulang sebenarnya sama sekali. Maka dia penganut struktur yang disebut dengan while do. Ya, ingat, ini while do ini dalam sintaks-sintaks bahasa belum tentu ada do-nya. Ya, bisa jadi dalam bentuk lain, tetapi penjelasannya while do. Sementara kalau yang minimal 1 kali diulang itu mengandung konsep do while, atau ada yang menggunakan repeat until. Oke, jadi skema boolean dari segi nilai minimum atau jumlah pengulangan minimum yang mungkin terjadi itu ada dua jenis, 0 kali dan 1 kali. Nah, sekarang kita lihat ya, kenapa yang ini 0 kali, kenapa yang ini 1 kali. Maka yang akan kita lakukan adalah seperti ini. Lihat, kalau yang while do ini, strukturnya menyatakan bahwa, sekarang ini saya pastikan dulu ya, kenapa yang ini disebut boolean sementara yang di atas itu traversal. Yang traversal sudah saya jelaskan, karena traversal artinya mengunjungi satu persatu dalam jumlah yang pasti. Sementara boolean ini, karena kita tidak tahu kapan dia berhenti, kapan kita berhenti mengulang, maka satu-satunya hal yang kita bisa siapkan adalah sebuah variabel boolean yang memberikan nilai kapan kita berhenti atau lanjut. Makanya disebut skema with boolean. Di mana sih booleannya? Booleannya ada di sini. Jadi, sama dengan conditional. Conditional kan if conditional ya. If condition. Conditionnya berbentuk apa? Saya ajarin. Berbentuk predikat boolean. Artinya pernyataan yang bisa bernilai true or false. Boolean. Nah, ini juga sama. Di dalam struktur pengulangan skema dengan boolean, dibutuhkan condition. Condition untuk melanjutkan pengulangan atau tidak. Karena namanya juga condition, sama dengan struktur kondisional, maka condition ini harus bernilai apa? Predikat boolean, harus berbentuk predikat boolean. Saya nggak akan jelaskan lagi predikat boolean karena kemarin sudah di conditional ya. Misalkan I lebih besar 1 itu boolean. X sama dengan Y atau X tidak sama dengan Y itu boolean. Yang bisa bernilai true, false. Ya, nah, skema pengulangan while do
Bentuknya adalah seperti ini. While, lalu conditionnya yang berupa boolean. Jika condition ini bernilai true, maka barulah action di dalam while ini dieksekusi atau diulang. Bisa paham ya? Jadi while dibungkus dengan and while ini actionnya. Action ini kita akan ulangi selama nilai kondisi ini bernilai true. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya, karena ketika melakukan eksekusi while ini, pengecekan kondisi ada di atas action, kan dia di atas action tuh. Actionnya itu di dalam while, berarti kan while-nya ngecek kondisi dulu. Namanya ngecek kondisi, kemungkinan true, kemungkinan false. Apa yang terjadi ketika conditionnya bernilai false? Artinya apa? Belum sempat algoritma kita masuk ke dalam while untuk mendapatkan action, sudah ditolak. Maka dari itu ada kemungkinan action tidak dieksekusi sama sekali atau tidak diulang sama sekali. Ini artinya jumlah pengulangan kemungkinan minimalnya 0. Nah, sekarang tahu ya kenapa bisa mungkin minimal 0. Karena mungkin aja condition saat pertama kali dipanggil sudah false. Sehingga kita tidak pernah masuk ke action. Artinya jumlah pengulangan 0. While tidak melakukan pengulangan apapun. Nah, sementara yang temennya ini yang do while, Anda bisa cek. Ya. Jadi, kalau yang do while atau repeat until, bentuknya akan seperti ini. Do, ya, action. Jadi ini actionnya ya. While. Nah, dia ada di sini yang repeat until, saya potong dulu. Dia adanya di sini. Jadi, condition dengan predikat boolean adanya di bawah. Konsekuensinya gimana? Ketika ada program datang sampai di sini di do, dia nggak ada pengecekan apapun, langsung eksekusi action. Kan itu artinya apapun kondisi program kita, action ini minimal dieksekusi 1 kali. Karena kita belum sampai di pengecekan yang ini. Dia lebih bawah posisinya. Jadi kan kalimatnya, lakukan action selama kondisi ini benar. Tetapi selama kondisi benar itu baru dicek setelah lakukan action 1 kali berjalan. Jadi dia minimal 1 kali action. Beda sama yang ini. Ini kan artinya apa? Selama kondisi benar, lakukan action. Nah, kalau sudah salah, nggak akan ke sini dia. Sehingga 0 kali. Do while ini bentuknya sama juga dengan repeat until. Ada bahasa yang menggunakan istilah repeat until. Sama ya. Jadi repeat until dan do while itu sama. Jadi di sini ada action repeat. Action ini until condition predikat boolean. Bedanya ada di mana? Kalau pakai do while, berarti kan ini, do, lakukan action selama, berarti kondisinya benar. Berarti ini adalah kondisi yang membuat Anda terus mengulang. Sementara yang repeat until, lakukan repeat action until. Kalau dia benar di sini, justru berhenti. Karena di repeat until, kondisi bernilai benar itu adalah kondisi pemberhenti looping. Kalau di do while itu kondisi melanjutkan looping. Tetapi akan sama, artinya diulang lagi dengan action yang sudah tereksekusi minimal 1 kali. Sampai di situ ada pertanyaan? Oke, sudah paham ya?
Oke, sekarang saya akan memberikan beberapa contoh permasalahan. Adik-adik silahkan pilih struktur yang mau dipakai. Ya, ada berapa pilihan struktur? 1, traversal. 2, while do. Yang ketiga, do while. Atau sama dengan repeat until, tapi kondisinya berbeda. Anda pilih yang mana nanti ya. Sekarang coba saya berikan contoh permasalahan. Misalkan, tuliskan sebuah algoritma untuk menghitung nilai rata-rata dari N buah data dari user. Siapa yang bisa memilih? Tuliskan sebuah program atau algoritma untuk menghitung nilai rata-rata dari N buah data integer yang diberikan oleh user. Siapa yang bisa memberikan pilihan skema loopingnya? Tidak ada yang mau mencoba? Izin menjawab, Pak. Ya. Kalau menurut saya menggunakan while do. Menggunakan while do. Ya. Bagaimana? Karena Coba tuliskan. Untuk rata-rata nilai itu kan nilai tidak boleh 0, Pak. Sedangkan ada n data. Jadi ketika data 0, maka programnya tidak akan dilakukan lagi karena nilai 0 itu salah. Nilai 0 apanya yang nilainya 0? Rata kan jumlah datanya ada n, Pak. N buah. Jumlah datanya ada n buah. N-nya itu diinputkan oleh user. Kemudian kalau n-nya 0 gitu ya? Bukan, ketika nilainya 0. Nilai apanya yang 0? Nilai kamu tuliskan algoritmanya deh, ini saya ketikkan, saya yang nulis. Kan udah saya share. Apa yang harus saya tulis? Ini kan menghitung rata-rata dari sejumlah data yang dibaca. Gitu ya? Ya, menghitung nilai rata-rata dari N buah data integer yang diinputkan oleh user. N-nya tergantung user. Bagaimana algoritmanya? Apa langkah pertamanya? Permisi, Pak, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Ini saya sedang men-share notepad untuk saya tulis jawaban kamu. Langkah pertama algoritma apa? Tulislah sebuah algoritma untuk menghitung nilai rata-rata dari N buah data integer yang diberikan oleh user. User loh yang ngasih datanya. Jadi yang harus kita tanya, apanya dulu nih sama user?
Gimana Kartika? Apa dilanjutkan apa tidak? Halo, Kartika masih mendengar saya? Oke, yang lain sambil menunggu. Kartika kemana tuh? Nggak tahu. Yang lain? Siapa yang bisa memberikan contoh solusinya? Boleh saya coba, Pak? Ya, siapa ini? Cynthia Dewi, Pak. Oke, Cynthia. Silakan Cynthia. Jadi itu soalnya tadi kan menghitung rata-rata nilai, lalu inputnya itu diberikan oleh user, Pak ya. Ya, Jawaban saya berbeda dengan Kartika, Pak. Menurut saya itu solusinya menggunakan looping yang strukturnya traversal, yaitu menggunakan for. oke. Gimana algoritmanya? For For lalu counter counter di sini ya. Kita pakai I sama dengan data pertama. Counternya itu indeksnya dulu. Oke, nanti datanya kita harus minta. Sampai berapa? Sampai dengan I sama dengan N. Lalu N-nya dapat dari mana, Cynthia? Input user, Pak. Hah? Input dari user. Nah, makanya jangan lupa langkah pertama, mintalah input N. Iya, Pak. Maaf. Ya, jadi makanya counter itu harus terdefinisi. Oke, jadi langkah pertama harus nanya N dulu sama user. Itu kuncinya. Kunci bahwa jawaban ini akan menjadi skema traversal. Yang pertama kuncinya adalah kita tahu yang namanya menghitung rata-rata, kalau dikasih 5 data, pasti kita akan memproses 5-5-nya. Nggak mungkin cuma 4, 3, atau lain. Jadi jumlah proses yang diulang akan sebanyak data. Nah, sekarang banyaknya data berapa? Kalau itu didefinisikan dari user, berarti harus ditanya dulu. Kalau enggak, tetap kita nggak tahu dong N-nya berapa. Jadi, langkah pertama algoritma adalah meminta input nilai N dari user. Ya. Setelah itu, baru, masuk ke dalam for. Kenapa? Karena kan sekarang saya mau ngapain nih sebanyak N yang sudah diinputkan user? Kan memproses toh. Benar nggak? Halo. Iya, Pak. Nah, oke. Jadi saya lanjutkan ya. Cynthia tadi sudah menjawab traversal. Memang itu yang benar. Sekarang saya akan tuliskan algoritmanya supaya Anda nggak lupa bahwa jangan lupa kalau kita membahas for, jangan lupa sama input output, jangan lupa sama variabel, tetap itu satu paket. Bisa jadi di dalam for ada kondisional. Jangan lupa ya, mentang-mentang hari ini belajar looping, berarti nggak akan tertulis kondisional. Itu nggak dijamin. Apa yang sudah dipelajari akan dipakai lagi. Jadi kayak ini misalkan, jangan lupakan minta input dulu sama user. Kalau nggak ada nilai N. Ya. Oke, nah setelah itu kita akan melakukan counter dari for. Karena menurut pemikiran kita, kalau nilai N sudah ketahuannya diberikan dari user, berarti N itu terdefinisi. Maka sekarang tugas kita adalah kan meminta data sebanyak N. Kan gitu toh? Jadi di sini kita akan meminta apa? Meminta input dari user, misalkan kita simpankan di variabel D, data misalkan ya. Misalkan ini yang kita mau, atau langsung saja input data. Baru sampai di sini saja. Apa yang terjadi sama algoritma ini? Maka algoritma ini akan melakukan apa? Pertama dia minta input sama user, berapa nilai N. Setelah itu ada struktur pengulangan yang menyatakan tolong minta data, artinya variabel data nanti terisi, sama user, karena ini input, berapa kali? N kali. Kan sudah jelas N-nya berapa. Jadi dia akan nanyain berapa aja datanya, kan gitu. Yang input N ini kan baru nanya berapa banyak data. Setelah itu datanya yang mana? Datanya yang mana ya mintanya dengan for. Karena kita sudah tahu kalau si user minta masukin N-nya 5, ya berarti saya 5 kali minta data, Pak. Nah, jadi action meminta data itu adanya di dalam for traversal sebanyak N kali. Bisa paham ya? Nah, sekarang sampai di sini algoritmanya nilainya berapa?
Baru 50%. Ini kan baru urusan meminta data dari user. Jumlahnya udah tahu, datanya sudah diminta semua. Tetapi urusan menghitung rata-ratanya kan belum. Oke, nah sekarang dilanjutkan. Lalu sekarang gimana menghitung rata-ratanya? Nah, ini kan sudah pemikiran algoritmik ya. Kalau yang ini sebenarnya kan pemikiran input data saja. Tapi sudah menggunakan skema for, karena Anda harus meminta data berkali-kali. Yang jumlahnya diketahui, yaitu N, traversal. Nah, sekarang urusan rata-rata. Kalau user memasukkan data pertama 3, data kedua 4, berarti kan tugas kita ngapain? Kalau menghitung rata-rata, kita harus menjumlahkannya. Data pertama datang, jumlahin. Data kedua, jumlahin. Akumulasi terus. Kan mau menghitung rata-rata. Kalau menghitung rata-rata berarti jumlah keseluruhan nilainya harus diketahui. Berarti kita ngapain? Oh, kita siapkan variabel dong untuk menampung. Kan begitu toh? Ini variabel data ini kan nanti terisi setiap kali user mengupdate. Nah, sekarang kita akan tampung dia. Pak, ada data masuk, Pak. Oke, ada data masuk berarti simpen deh. Saya akan pakai JML atau jumlah, atau bahasa Inggrisnya yang lebih keren, sum of data. Anda pernah nge-sum di Excel kan? Sekarang Anda harus tahu cara membuat algoritma sum. Ini caranya dengan struktur for. Kemudian sum itu adalah sum yang sebelumnya ditambah data. Artinya apa ini? Kalau sebelumnya nilai sum sudah ada, maka sum yang berikutnya itu tinggal dijumlahkan dengan data yang baru masuk. Nah, dengan catatan, pertama kali, jangan lupa, sebelum ada data masuk, nilai sum itu berapa? 0. Kan belum ada nilai masuk, jadi dia 0. Oke? Nah, inilah yang ada di dalam struktur for. Jadi, action yang dilakukan 2 action. Action meminta data, input data. Kemudian action mengakumulasi data yang masuk ke dalam variabel sum. Lama-lama sum itu akan terisi terus. Nah, kalau sudah begini, nilai rata-ratanya berapa? Siapa yang tahu? Nilai rata-rata kita hitung dengan cara bagaimana? Sum per N. Oke, siapa itu jawab? Kartika, Pak. Good. Nah, ini kalau ketika benar. Jadi, nilai rata-rata atau saya pakai average, AVG, itu tinggal dihitung di luar for ya. Di luar for karena menghitung pembagian jumlah sum dengan N itu kan hanya sekali. Jadi, algoritma mengulang hanya untuk meminta data dan menjumlahkan data. Setelah dapat jumlah datanya, tinggal dihitung rata-rata ya. Anda udah tahu rumus dari SMP, sum dibagi N. Maka yang di-outputkan sama algoritma ini adalah AVG. Bisa paham? Algoritma ini dapat 100. Siapa yang belum paham? Silakan bertanya dari contoh algoritma menghitung rata-rata dari N buah data yang diinputkan user. Jadi kalau Anda disuruh menuliskan algoritma itu seperti ini ya, pakai term-term algoritmik, walaupun bukan bahasa kode, tetapi di situ terlihat pemahamannya, nilai-nilainya seperti apa, tetap konsisten, nama variabel tetap diisi variabel ya. Kalau mau lengkap, ya ini kan saya nggak lengkap banget dari atas kepalanya ya. Berarti Anda harus definisikan dong, ada variabel N, itu adalah integer. Kemudian I, itu juga integer. Kemudian sum, ini semuanya integer. Ya, kemudian apa lagi? Data itu juga integer. Nah, AVG integer apa bukan? AVG Real. apa, Dek? Real. Real. Kenapa real? Karena membagi bilangan kemungkinan hasilnya desimal. Jangan pakai integer. Nah, jadi seperti ini Anda menuliskan algoritma yang ringkas, tidak menggunakan bahasa manusia, tetapi mencerminkan solusi untuk kode komputer selanjutnya. Ya, ini adalah algoritma menghitung nilai rata-rata. Oke. Ada pertanyaan? Jadi ini menggunakan skema traversal. Kenapa?
dengan asumsi kalau N berhasil kita minta dari user terdefinisi, maka proses meminta data dan menjumlahkan data yang diulang itu akan diketahui sebanyak N. Tidak mungkin kurang, tidak mungkin lebih. Oke, sudah ya, ini sudah ya. Sekarang contoh selanjutnya, siapa yang bisa membuatkan algoritma saya kasih permasalahannya. Tuliskan algoritma untuk menentukan nilai terbesar atau nilai maksimum dari N buah data yang diinputkan user. Tuliskan algoritma untuk menentukan nilai terbesar dari N buah data yang diinputkan user. Siapa yang mau mencoba? Tidak ada yang mau mencoba? Halo. Coba saya panggil ya. Wisnu Bawatanaya. Apakah Wisnu hadir? Tidak ada. Rananta Adiaksa. Rananta ada. Tidak ada juga. Anik Aprilia. Anik Aprilia. Tidak ada. Agus Jana Januraga. Halo Agus Jana. Tidak ada. Eki Nisura Kaban.
Eki Nisurakaban. Tidak ada. Alfianto Prasetya. Hadir, Pak. Oke, Alfianto silahkan memberikan sedikit jawaban dari masalah yang tadi. Saya kurang paham, Pak. Kurang pahamnya di bagian mana, Alfianto? Eh, Bagian mananya yang kurang paham? Halo. Halo Alfianto, gimana saya menjelaskan kalau kamu nggak bilang yang bagian mananya yang nggak paham? Halo, apa masih ada Alfianto? Halo. Alfianto tidak menjawab lagi. Halo. Andi Wirasanjaya? Adakah Andi Wirasanjaya? Tidak ada. Saya, Pak. Oh, ada Andi ya? Aduh. Ya, Bisa diulang pertanyaannya, Pak? tuliskan sebuah algoritma untuk menentukan nilai terbesar atau nilai maksimum dari n buah data yang diinputkan user. Kira-kira pakai skema apa, Andi? Traversal, Pak. Traversal. Kenapa traversal? Eh, karena apa namanya? Ya inputnya tuh, aduh, Kenapa? Inputnya kenapa? gimana ya jelasnya? Bentar. Halo, gimana Andi? Coba diusahakan menjawab kalimatnya atau bagaimana?
Gimana Andi? Nggak begitu bisa jelasinnya, Pak. No. Ya makanya belajar, dicoba. Udah kuliah kok. Kalau nggak bisa menjelaskan terus saya diamkan gitu kan nggak boleh juga. Kamu usahakan menjawab. Kalau ini ujian, masa jawabannya saya nggak bisa menjelaskan. Iya. Apa yang kamu pahami, apa yang bisa dibentuk kalimatnya, sudah jadi mahasiswa. Coba. Nggak bisa sama sekali berbicara apapun, Andi. Halo. Oke, saya lewati, tapi ini saya nilai loh ya. Semuanya ada dalam penilaian pembelajaran. Coba sekarang, Pak, ya, izin menjawab. siapa yang mau menjawab itu? Niken. Saya, Pak. Ya, tapi saya baru sampai bisanya membuat program untuk memasukkan data sebanyak N saja. Karena yang buat program untuk mengurutkan datanya saya kurang paham, Pak. Kenapa mengurutkan data, Niken? Coba Niken mau menunjukkan sesuatu jawabannya, boleh di-share aja. Silakan Niken. Gini Pak, kan pertama itu kita input berapa data yang akan diinput kan sebanyak N itu. Lalu kita buat program untuk memasukkan data sebanyak N dengan for I sama dengan 0 dan I kurang dari N. Lalu ada action dan N4. Udah baru sampai situ saya Pak. Ya, itu berarti jawaban yang tadi, sekedar meminta data toh ya? Iya. Nah, sekarang prinsipnya nih Ken, kalau kamu sudah nerima data satu per satu, kan gitu toh? Datanya datang satu. Setiap kali user menginputkan data, apa yang harus kita lakukan supaya tahu siapa yang terbesar? Kalau saya kasih Niken data 5 biji ya, Niken, kamu sebagai manusianya ya, jadi sebelum menjawab di komputer, manusianya melakukan apa, itu yang penting. Saya usernya. Niken adalah manusia penghitung nilai maksimum atau nilai terbesar. Oke, sekarang ikuti langkah-langkah saya, Niken. Pertama, saya kasih kamu angka 5. Baru sekali saya kasih, apa yang Niken lakukan dengan angka 5 itu? Angka 5 ini untuk apa, Pak? Angka 5 itu kan data pertama yang saya bilang. Katanya Niken tadi minta data dari user sekian kali. Saya usernya sekarang. Niken komputernya. Saya kasih Niken angka 5. Niken tujuannya untuk tahu siapa maksimum nantinya. Berarti kalau dikasih angka 5 pertama kali, Niken ngapain? Agisna, angkat tangan. Oke, Agisna. Halo Agisna. Halo. Nah, mana nih Agisna raise hand? Niken apa mau? Halo. Halo. Apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, Agisna. Kamu mau Terdengar? menjawab? Iya, Pak. Saya ingin menjawab. Tadi maaf, Pak. Mikrofon saya sedikit bermasalah, Pak. Ya, sekarang Ya. terdengar. Silahkan Agisna. Baik. Apa jawaban? Baik, Pak. Sorry sebelumnya, Pak. Saya izin menjawab. Saya di sini ingin mencoba, Pak. Tadi Bapak pada notepad presentasi Bapak itu, Bapak kan menjelaskan
pada action ada dua bagian. Yang pertama menginputkan dua data. Jadi nanti user akan menginputkan dua data integer. Nah, jadi sini kan kita mencari bilangan terbesar dan terkecil. Nah, Jangan satu aja dulu, terbesar aja dulu. Terbesar. Jadi action yang kedua itu kondisional, Pak. Jadi kondisionalnya saya seperti ini, Pak. If saya kan ada dua nih, ini A dan B. If, Kamu bisa menuliskannya di notepad lalu di-share nggak, Agisna? oh, saya bisa, Pak. Sebentar, Ya. Pak. Ya, Silakan. ya, Bapak. Teman-teman langsung lihat. Oh, baik, Pak. Present now, screen 2, screen 1. Screen, bentar, Pak. Ini monitor saya sebelah. Apakah sudah terlihat, Pak? Nggih? Ya, sudah. Baik, Pak. Fontnya dibesarkan sedikit. Iya, Pak. Font dari notepad-nya. Iya. Ya, oke, good. Jadi Bapak tadi kan singkatnya Bapak ada action, lalu action ini ada dua. Yang pertama input input n-nya, input n, dan juga ada kondisionalnya. Nah, di sini kondisionalnya itu saya pakai if a. Jadi kan ada dua inputnya, dua data integer a dan b. Jadi if a lebih besar dengan b, lalu if a Pak, apa dituliskan ini, Pak, ya? Seperti ini, Pak. Kalau saya, Pak. Aduh, salah. Maaf. Kok persen sih? Ingat pesan saya, tidak perlu fokus dengan sintaks bahasa yang detail. Karena ini pelajaran algoritma. Kalau kamu mau menulis sesuatu, tulis seperti saya itu loh, sekedar print. Oh, iya. Tidak perlu kamu memikirkan titik, tanda titik koma, tanda petik itu kalau sudah di compiler editor baru begitu. Ya, Pak. Apa Maaf, yang mau Pak. kamu print? Ya nggak apa-apa, silakan. Saya hanya memberi masukan. Ya. Yang kamu mau print apa? Buat. Jadi kan dia menginput data. Nanti kondisional itu jika menginput dua data A dan B, nanti jika A lebih besar pada B, maka nanti yang keluar akan bilangan A lebih besar, bilangan yang paling besar adalah bilangan A, seperti itu, Pak. Oke, terus di mana pengulangannya, Agisna? Apa yang diulang di sini? Maaf, Pak, saya rada bingung ini, Pak. Oke. Iya. Oke, terima kasih, Agisna. Iya, Pak. Ya, yang lain apakah ada yang mau mencoba? Diberikan N buah data oleh user. Sudah dipastikan ada sebagian algoritma yang sebelumnya kita bahas, yang tadi menghitung rata-rata itu masih bisa dipakai. Ya, yaitu seperti tadi Niken bilang apa? Meminta datanya pasti sama, Pak. N data kemudian diulang meminta, yaitu udah pasti. Sekarang tinggal memikirkan bagaimana menemukan siapa yang terbesar. Itu siapa nih kok? Andi Wirasanjaya, raise hand ya. Mana Andi? Halo Andi. Nggak dapat present, Pak. Oh enggak, kok ada tanda raise hand di inimu? Nggak dapat, Pak. Jadi yang tadi seharusnya, ini sekarang saya akan share lagi. Kalau tidak ada yang mau mencoba memberikan solusinya ya. Oke, perhatikan notepad saya lagi. Ya. Yang pertama, jawabannya sudah pasti traversal. Kenapa?
karena akan ada N data dari user dan keseluruhan N itu harus saya cek untuk apa? Menentukan siapa yang terbesar. Jadi traversal karena saya akan mengulang meminta data sebanyak N kali dan melakukan pengecekan. Oke. Jadi langkah yang ini akan sama dengan yang sebelumnya, yaitu tanyakan dulu N-nya berapa dari user. Setelah itu kita akan punya counter I dari 1 sampai sebanyak N. Ya toh? Ya, ini N4. Kita akan punya aksi yang pertama ngapain? Minta sama user, datanya berapa sih? Data nomor 1, data nomor 2, data nomor 3 kan gitu toh. Setiap saat kita minta. Sampai di sini berarti adik-adik sudah meminta N buah data dari user. Dan ini traversal seperti yang tadi. Nah, sekarang tugasnya menentukan dari data-data yang dimasukkan berulang kali itu, tentukan siapa yang terbesar. Caranya gimana? Anda tahu data terbesar. Kalau saya kasih Anda nih, Dek, bilangan pertamanya berapa, Pak? 7. Oke, itu bilangan pertama berarti asumsinya yang maksimum adalah ya 7 itu sendiri. Ya toh? Setelah itu datang lagi bilangan kedua dari saya. Berapa Pak? No, bilangan kedua. Nih, Dek, saya kasih 3. Tugas Anda ngapain? Membandingkan antara si 7 dengan si 3. Kalau ternyata yang dimasukkan usernya lebih kecil, berarti tetap Anda simpan maksimumnya tetap 7, Pak. Baru 2 bilangan. Datang lagi bilangan yang ketiga. Datangnya berapa? Ternyata 9 nih, Dek. Berarti sekarang digantikanlah nilai maksimumnya bukan lagi 7. 9 sekarang, Pak. Karena yang ketiga ternyata 9 lebih gede dari yang sebelumnya saya simpan. Itu yang Anda lakukan berkali-kali. Meminta data, lalu mengecek apakah data yang baru masuk itu melebihi dari nilai terbesar yang sebelumnya sudah Anda simpan. Nah, sekarang tinggal menuliskan itu algoritmanya. Berarti gimana? Yang pertama harus dilakukan adalah, kalau itu data yang pertama, data pertama taunya dari mana? Yaitu saat I-nya sama dengan 1. If I sama dengan 1. Berarti apa? Oh, ini data yang pertama nih, karena counternya masih I sama dengan 1. Ingat pesan saya bahwa nilai I bisa kita akses, karena terdefinisi di counter. Ya. Jadi saat I sama dengan 1, saya ngapain? Ini lihat nih ya, kondisional di dalam if I sama dengan 1. Saya akan punya variabel penampung pertama kali. Asumsinya max itu adalah data dong. Kan baru datang. Datanya kan diinput sama user. Berapapun nilai data, karena dia adalah yang pertama kali datang, berarti dialah yang kita anggap maksimum sementara tapi. Ya. Selain daripada itu, berarti kan ada else. Artinya kalau I-nya sudah bukan lagi 1. Tapi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Ya, ini saya tutup dulu biar Anda nggak bingung. Ini tutupnya di sini ya, and if dari si if else yang pertama. Jadi if yang di pertama ini adalah conditional with negation. Ngecek apakah I itu 1 atau bukan. Nah, sekarang kalau bukan, berarti tugas kita ngapain? Membandingkan. Apakah yang kita bandingkan apa? Apakah data yang baru masuk itu lebih besar dari maksimum yang sebelumnya sudah Anda catat? Kalau iya, maka yang terjadi adalah nilai maksimum, apa Dek? Kalau datanya lebih besar, nilai maksimumnya digantikan oleh data. Hanya conditional simple. Kalau misalkan data yang datang kedua atau ketiga atau keempat ini tidak lebih besar dari maksimum, aksi kita ngapain di sini? Tidak ngapa-ngapain. Biarkan saja nilai maksimumnya tetap siapapun yang sebelumnya. Ya. Nah, dengan cara ini maka di akhir pengulangan kita akan dapat nilai maksimumnya adalah siapapun yang tersimpan di max. Bisa paham ya? Jadi pertama input N. Mau berapa datanya tanya user. Setelah itu for ini dilakukan sebanyak N. Aksinya yang mana? Aksinya semua ini loh.
Tetapi aksinya yang pertama adalah melakukan input data, artinya data pertama, data kedua sesuai dengan counter I1N. Kemudian kalau kebetulan dia masih data yang pertama, maka otomatis nilai maksimum saat itu hanya dirinya sendiri, yaitu si data itu sendiri. Selain daripada itu, else kalau I-nya sudah bukan 1, berarti kan data kedua, data ketiga, data keempat, atau seterusnya data ke N. Tugas kita membandingkan apakah data yang masuk barusan itu lebih besar dari si max. Max ini artinya max yang sebelumnya sudah pernah disimpankan. Bisa jadi yang di nomor 1, di nomor 2, kalau sekarang nomor 3, atau nomor 1, 2, 3, kalau sekarang nomor 4 datanya. Itu dibandingkan bahwa kalau data yang baru masuk itu lebih besar dari max, maka tolong diganti maksimumnya sekarang adalah data yang baru datang itu. Kalau tidak, ya diamkan. Makanya if ini nggak punya else. Jadi secara keseluruhan ini nested conditional. Nestednya antara conditional dengan negasi dengan sebuah simple conditional yang menjadi negasi dari if yang sebelumnya. Setelah itu kita akan dapat nilai maksimum tersimpan pada variabel max. Sampai di situ siapa yang belum paham atau ada pertanyaan? Jangan hanya bilang saya nggak paham, tapi saya nggak tahu yang mana nggak pahamnya. Kalau Anda tidak paham, harus tahu. Tidak pahamnya saat apa, kenapa begini, kenapa begitu, harus begitu ya. Silahkan kalau ada pertanyaan, ini adalah algoritma menghitung nilai maksimum dari N buah data. Cara menginput datanya sama persis dengan menghitung nilai rata-rata. Kenapa? Karena kan meminta N buah data. Hanya prosesnya berbeda. Kalau yang nilai rata-rata menjumlah-jumlahkan dengan sum, kalau yang ini membanding-bandingkan sampai ada yang terbesar. Ada pertanyaan? Pak, mohon izin bertanya. Silakan. Apabila misalnya nilai maksimalnya pada awalnya kita definisikan sebagai 0, apakah boleh, Pak? Ya, jadi kalau maksimumnya di awal 0, dengan asumsi bahwa seluruh bilangannya positif, maka itu akan benar. Karena kan yang memasukkan user, kalau dari awal algoritma ini hanya bekerja dengan integer positif, maka mengasumsikan maksimum pertama kali adalah 0 akan benar. Kalau tiba-tiba ada nilai negatif yang dimasukkan data, maka nanti bisa keliru. Karena bisa jadi maksimumnya akan 0 terus. Bisa paham nggak maksudnya? Jadi maksudnya begini ya. Kalau misalkan algoritmanya dimodifikasi menjadi nilai maksimumnya adalah 0. Berarti ini saya ganti jadi begini. Di sini ya, input N. Kemudian asumsi maksimum pertama kali adalah 0. Setelah itu berarti di sini tidak perlu ngecek dia pertama atau bukan. Yang tersisa hanya ini. Benar nggak? Ya toh? Jadi ini nggak ada. Lagi langsung ngecek. Datanya masuk, setelah itu cek apakah data lebih besar dari max. Kalau iya, maka maksimum diganti dengan data. Nah, sekarang bayangkan. Ketika di langkah ini, 0 adalah maksimum. Anggap ya, ada 5 buah data. Data pertama masuk 6. Maka langsung benar bahwa, oh data lebih besar dari max. Kan 6 lebih besar dari 0. Berarti max akan menjadi 6. Begitu seterusnya, datang angka berikutnya integer positif. Sekarang bayangkan kalau ternyata data yang dimasukkan user itu negatif terus. Jadi misalkan di sini, input pertama kali berapa? -3, -4.
Maka, apakah data lebih besar dari maksimum? Tidak. Berarti sampai di sini tidak terjadi perubahan apa-apa. Karena data tidak lebih besar dari maksimum. Datanya minus 4, maksimumnya 0 yang kita asumsikan pertama. Berarti sampai detik ini nilai maksimumnya 0. Kan udah keliru. Padahal data yang masuk baru 1 biji adalah minus 4. Seharusnya yang menjadi maksimum adalah minus 4. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih. Jadi usulan menggunakan max sama dengan 0 itu akan benar jika dipastikan data-data yang akan diinputkan user semuanya positif di atas 0. Karena itu artinya 0 hanya bersifat dummy atau sementara. Tetapi kalau datanya ternyata tidak ada yang positif, maka kita akan keliru. Ya, oke. Jadi good question. Pertanyaan yang lain? Tadi Niken yang bertanya ya? Saya, Pak. Tirana. Oh, Tirana. Oke. Adakah pertanyaan yang lain? Sebelum saya lanjut, kasih satu contoh soal lagi. Oke, kalau tidak ada, sekarang saya berikan satu contoh soal lagi. Siapa yang bisa, tolong dijawab. Tuliskan algoritma untuk mengecek apakah PIN ATM yang diinputkan user di mesin ATM itu benar. Kalau salah harus diulangi lagi. Seperti Anda di ATM. Anda pernah ke ATM kan? Masukin kartu, masukin PIN. Kalau keliru, ulang lagi. Kalau benar, ya benar. Berhenti. Jadi kira-kira bagaimana mesin ATM khusus untuk urusan menerima input PIN dan mengecek PIN, menuliskan algoritmanya. Silahkan. Niken ada raise hand ya? Enggak, Pak. Kenapa ada tanda ya? Oke, silahkan dipikirkan. Siapa yang sudah bisa menjawab? Anda sering ke ATM masukin PIN, lalu PIN-nya kalau benar ya udah selesai. Kalau artinya selesai dalam pengertian lanjutkan yang lain gitu. Tapi ini hanya bagian mengecek PIN. Kalau misalkan salah, maka ATM akan minta ulang PIN Anda. Saya mau jawab, Pak. Andri Dwi Wahyudi. Silahkan Andri. Pertama pilihkan dulu skema mana? Pakai skema yang with boolean itu, Pak. With boolean. Yang pakai do while. Pakai do while skema boolean. Good. Gimana Andri? Kamu mau men-share apa bagaimana nih? Di-share apa di kata-kata aja, Pak? Kalau kamu punya layar share-nya, share aja tulisanmu seperti saya. Ya, Pak. Tunggu dulu, Pak. Tunggu dulu, Pak ya. Ya.
kelihatan, Pak? Permisi, Pak. Apakah sudah kelihatan? Ada yang tershare, Andri. Nggak deh. Oh ya. Oh ya, Pak. Udah. Ah. Udah kelihatan, Pak? Ya, lagi loading. Udah. Silakan. Jadi yang pertama itu ya kita input, saya bilang aja sini pin. Pin dari penggunanya sudah di ya dipastikan itu data pinnya itu. Terus yang kedua itu di perulangan dunya akan melakukan input data pin yang dimasukin sama penggunanya ketika akan login ke ATM-nya. Atau berarti input pin yang pertama tuh pin kunci jawabannya ya, Andri? Ya. Nanti ntar dicocokin ya. Ya. Saya sebut aja user pin misalnya gitu. Oke. Nanti di while-nya, jadi ketika kondisi pin tidak sama dengan user pin, dia bakal ngulang lagi ke do yang pertama ini sampai ketika user pin sama pinnya itu sama, dia akan berhentiin perulangannya gitu. Sudah, Andri? Ya, sudah. Oke, 100 buat Andri ya. Jawabannya sempurna, benar sekali. Yang pertama dia memilih struktur skema boolean dalam bentukan do while. Kemudian dia memberikan input yang benar sekali. Oke. Jadi yang pertama, saya ketik ulang jadinya. Yang harus kita ketahui adalah berapa pin yang sebenarnya toh dari komputer lah. Dari mesin itulah. Jadi ini pinnya si mesin ATM ya. Kunci jawaban pinnya gitu loh ya. Dia kan tahu, mesinnya harus tahu berapa pin atau dibaca dari kartu, silahkan. Setelah itu kita sendiri sebagai user ATM-nya akan melakukan penginputan minimal 1 kali. Jadi di sini seperti Andri tadi bilang, kita akan menginputkan pin user. Kita usernya ceritanya ya, pin milik yang kita ingat pinnya berapa gitu. Yes. Kita inputkan. Kemudian kondisi yang membuat dia berhenti, karena ini pakainya do while, karena pakai do while pilihannya Andri, ya berarti dia akan selama apa? Selama pin dari mesin, ya, M-nya kecil ya, biar sama, itu tidak sama dengan pin dari user. Saya pisahkan biar kelihatan tanda tidak samanya, saya pakai itu. Kalau misalkan masih tidak sama, ulang lagi input. Pak, share screen-nya belum terlihat. Oh ya Tuhan, harusnya dari tadi ada yang mengingatkan. Sorry. Oke, saya share. Nah, udah ya? Sudah, Pak. Oke, thanks. Jadi, input dulu pin mesin. Setelah itu pin user akan diulang-ulang selama pin mesin itu tidak sama dengan pin user. Ini jawaban Andri tadi yang 100% benar. Ya. Nah, di sini akan terlihat bahwa action untuk menginput pin user itu akan dilakukan berulang kali tanpa kita tahu berapa kali nanti realnya, tergantung kondisi yang akan terjadi. Makanya ini skema boolean. Kita tidak pernah tahu akan berapa kali kemungkinan user itu mengulang memasukkan pinnya. Tetapi setidaknya minimal 1 kali dilakukan. Kenapa ya? Karena namanya ke ATM masukin pin pasti apapun yang terjadi salah atau benar kita pasti sudah pernah 1 kali memasukkannya. Sehingga pilihan Andri untuk menggunakan do while itu tepat sekali. Bukan while do.
Ya, nah ini versi keduanya. Kalau mau pakai repeat until kan boleh saja, karena saya bilang mereka sama saudaraan, cuman kondisi berhenti dan mengulangnya yang berbeda di belakang. Jadi sama. Kalau pakai repeat until ya pertama sama ya, minta dulu pin mesinnya. Setelah itu repeat. Ini kan sama juga dengan do. Anda melakukan input pin user, ya. Tetapi until-nya ini saya bilang tadi kondisi berhenti justru. Kalau yang do while kondisi lanjut. Kondisi lanjut itu kan kalau pinnya masih tidak sama dengan user, pin mesin tidak sama dengan pin user. Ini di do while. Tetapi kalau di repeat until, pilihannya adalah justru until itu kan sampai artinya berhenti. Jadi di sini adalah pin mesin akhirnya sama dengan pin user. Tapi kelakuan program ini sama persis. Ya, ini bersaudara ini. Do while dengan repeat until itu bersaudara. Hanya bedanya do while kondisi melanjutkan pengulangan, tapi repeat until kondisi berhenti melakukan pengulangan. Jadi kita lanjut pengulangan kalau mesin ATM berbeda dengan pin user, tetapi kita berhenti mengulang kalau mesin ATM sama dengan pinnya user. Tapi dua-duanya ini minimal dilakukan 1 kali dengan skema boolean. Oke, terima kasih Andri, jawabannya sudah tepat sekali. Sama-sama, Pak. Yang lain apakah ada pertanyaan dari jawaban ini? Oke. Kalau tidak ada, saya kasih tugas ya. Tugasnya latihan hari ini dikumpulkan by e-learning sebentar lagi. Saya kasih waktu 1 jam lah ya. Soalnya seperti ini. Diberikan, tuliskan sebuah algoritma yang menerima input n dari user, di mana n itu adalah integer. Ya. Kemudian program akan menampilkan di layar pola seperti ini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah ya sepanjang n. Kalau n-nya 5, kemudian berapa jumlahnya? Contoh. Kalau n yang diinputkan user adalah 4, maka di layar akan muncul 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan berapa jumlahnya tuh? 7, 8, 9, 10. Bisa paham toh? Ya, coba dulu latihan ini. Nanti modifikasi dari yang lain-lainnya saya berikan. Jadi algoritmanya adalah menerima input dari user. Sebuah bilangan integer. 1 buah ya, n. Kemudian algoritma akan menuliskan di layar pola dengan seperti ini. Ini contohnya. Kalau N4, dia akan keluar 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10. Kalau N-nya 5, ya berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 15. Oke. Anda tuliskan itu dengan tulisan tangan. Setelah itu tinggal difoto atau di-scan. Dikirimkan lewat e-learning di assignment yang akan saya pasang sebentar lagi. Waktu yang saya berikan 1 jam. Ada pertanyaan? Jadi tuliskan notasi algoritmiknya ya, bukan memprogram langsung dalam bahasa C, bukan. Jadi cara menjawabnya seperti saya tadi. Anda tuliskan variabelnya, silahkan, kemudian algoritmanya dengan notasi algoritmik. Oke? Di-scan ya, Pak ya? Di-scan ya? Ya, di foto silahkan seperti biasa mengumpul di tulisan tangan, Anda tinggal jepret, silahkan dikirimkan. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lihat latihan ini dulu bagaimana Anda memahami pengulangan. Saya akan buat tempat pengumpulannya sekarang di e-learning untuk saya tunggu di 1 jam ke depan. Silahkan. Yang sudah paham dan tidak ada pertanyaan bisa meninggalkan room, kerjakan latihannya, ingat tulis tangan di kertas yang rapi supaya mudah terbaca ya.
Silakan bisa meninggalkan ruangan. Selamat sore. Jangan lupa mengerjakan latihannya langsung.